Selamat malam Ibu Risma, apa kabar? Malam. Oke. Selamat malam Hukum ID. Terima kasih. Salam sehat, Mas. Ibu makin detik ini Bu, saya ingin tahu terkait dengan acara pembekalan kegiatan hakim ini Bu. Apa yang menjadi poin penting itu? Oke, terima kasih, Mas. Jadi, acara hari ini kan merupakan pembekalan silaturahmi terhadap 123 anggota mediator non hakim yang sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Sudah ada SK-nya tanggal 14 Februari 2025. Dan saya dipercaya sebagai koordinator untuk koordinator mengkoordinasi semua anggota mediator non hakim dengan pihak pengadilan. Nah, sebelum kita melaksanakan mediasi mulai besok ya, terhitung hari Kamis tanggal 6 Maret, saya selaku koordinator memberikan pembekalan dulu tadi kepada 123 anggota, terutama pertama mengenai tata cara melaksanakan mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, Perma tentang elektronik, mengenai kode etik, mengenai juga ada kita kesepakatan melakukan jadwal piket dan juga cara penunjukan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang paling penting dan terutama ya agar melaksanakan mediasi itu sungguh-sungguh memaksimalkan sehingga banyak pihak yang bisa diramaikan seperti itu. Ibu sebagai koordinator mediator non hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan seperti kita ketahui bukan hanya dari anggota MDD, mungkin dari banyak anggota mediator yang lainnya. Nah, apa yang menjadi tantangan atau challenge? Ya tentu ya Mas ya, sebagai koordinator untuk menyatukan 127 kepala dengan banyak ragam perilaku tingkah laku orang, tentu saya mesti yang pertama mesti punya integritas, mesti bisa jadi contoh panutan kepada mereka. Dan contoh seperti ini, yang pertama saya lakukan adalah melakukan silaturahmi, saling kenal satu sama lain. Kalau kita sudah saling kenal kan kita sudah menjadi enak saling mengingatkan, saling menyemangati seperti itu. Ya tantangannya itu karena anggota ini berasal dari bermacam-macam pendidikan dan tidak terorganisasi dalam satu organisasi seperti Asosiasi Mediator Duta Damai. Tapi alhamdulillah puji Tuhan hari ini bisa kompak kan, semua anggota sudah dibekali dengan KTA, kode etik, tata tertib dan pada mensupport untuk kita lakukan piket. Kami akan melakukan piket di PN Jakarta Selatan. Mengenai sistem pemilihan mediator dari rakyat, itu bisa Ibu menjelaskan apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik sejauh ini? Oh iya, jadi dari beberapa pengalaman di pengadilan negeri Mas ya. Jadi seperti di Barat itu kan sistem majelis. Dalam majelis itu ada beberapa mediator non hakimnya. Nah, hal seperti ini kayaknya menurut kami kurang terjadi pemerataan dan beban pembagian penunjukan kepada setiap mediator non hakim. Karena ada majelis yang sangat ramai, ada majelis yang sepi, atau seperti di PN Cibinong berdasarkan piket. Nah, di situ ada nanti mediator seperti saya di Cibinong hanya dapat 5 perkara dalam 1 tahun karena saya pas berpiket di waktu yang tidak turun perkara perdata. Ada yang hari Senin atau Selasa itu perkara turunnya pidana. Nah, kalau sistem alfabet itu Mas, itu adalah menurut kami paling adil dan itu dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi dia kan berurutan dari A sampai Z. Nanti kembali lagi A sampai Z. Tetapi khusus untuk di Jakarta Selatan, pengadilan tetap berwenang dan punya hak prerogatif untuk menunjuk mengenyampingkan sistem alfabet, yaitu tadi dengan pertimbangan mungkin ada perkara-perkara tentu yang harus ditangani oleh komediator yang senior gitu ya, dan juga dilihat dari profesionalisme dari jumlah si mediator itu mendamaikan di pengadilan negeri itu oleh KPN diminta datanya kepada saya selaku koordinator itu sih. Mediator di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan pro bono. Betul. Nanti kedepannya akan ada biaya yang ditarik atau gimana? Ya, jadi untuk 1 tahun ke depan dari 14 Februari 2025 ke 2026 kami masih pro bono dicatat ya Mas, baik jasa mediatornya maupun biaya mediasi. Kalau selama ini yang boleh kami terima di PN-PN lain kan biaya mediasi, misalnya seperti transportasi, akomodasi lah. Dan itu pun sangat kecil ya, 500 sampai 1 juta per perkara. Nggak boleh di luar itu. Karena kalau di AMDD itu tegas kami katakan paling maksimum 1 juta per perkara. Di luar itu berarti kita anggap pelanggar nggak komit. Nah ini pun di Jakarta Selatan sama sekali masih zero, murni pro bono, baik jasa maupun biaya mediasi. Jadi 1 tahun betul-betul kita nggak boleh terima uang dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.
target apa yang Ibu akan capai dalam masa jabatan sebagai koordinator ini? Ya tentu gini Mas ya, dari 5 pengadilan negeri di Jakarta ini ya, di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, satu-satunya yang belum melaksanakan mediasi kerjasama dengan komediator non hakim kan cuman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di Jakarta Timur baru tadi kami melaksanakan monep dan pemberian reward ya, penghargaan dari KPN kepada para mediator yang berhasil mendamaikan. Tentu tantangannya saya mengatakan biar dia belakangan PN Jakarta Selatan tetapi harus keluar yang terbaik, minimal sama baiknya dengan PN-PN lain. Nanti diukur dari jumlah perkara yang dimediasikan. Tentu kami karena starting belakangan kan, ini mulai Maret, sedangkan di PN-PN lain sudah mulai Januari. Ya tentu harus lebih banyak perkaranya karena perkaranya di Jakarta Selatan itu Mas lebih banyak. Tentu kalau lebih banyak perkara perdata, peluang challenge untuk mendamaikan pun lebih banyak harusnya. Itu sih. Akhir Ibu, apa harapan Ibu dengan berjalannya kerjasama dengan pengadilan Selatan? Ya tentu harapan saya gini Mas, saya itu selalu berpikir, saya dulu cita-citanya pengen jadi hakim ya. Kalau jadi hakim saya tahun 92, tapi jalan saya lain, saya tidak jadi hakim. Maka tentu harapan saya akan banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk berdamai, dan juga pengadilan itu akan terbantu, para hakim itu tidak lagi direpotkan dengan melaksanakan mediasi karena tugas-tugas hakim itu kan sangat banyak ya. Ada PS, menyidangkan perkara-perkara perdata pidana, belum lagi mereka mungkin ada pelatihan ke profesi gitu ya, misalnya bidang-bidang tertentu yang mereka ambil. Tentunya saya berharap semakin banyak jumlah perkara yang dapat didamaikan, maka perkara yang akan dikirim ke Mahkamah Agung makin sedikit, jadi bisa membantu juga Mahkamah Agung untuk meminimalisir jumlah perkara yang sampai ke kasasi PK gitu Mas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Hukum ID, sukses ya. Terima kasih.